Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nevi Dwi Kirana dari Sosiologi 2019B. Video ini diambil untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori-teori kritis. Dalam filsafat, istilah teori kritis sendiri merupakan sebuah filosofi neo-Marxis yang berkembang di Jerman pada tahun 1930-an. Tokoh yang termasuk di dalamnya yaitu ada Marcuse, Adorno, Erich Fromm, Benjamin, Lukács, Gramsci, dan lain-lain. Teori ini dapat didefinisikan sebagai intelektual Marxis. Akan tetapi kecenderungan tokoh tersebut untuk mengkritik ataupun mengecam beberapa konsep Marxis dan juga menggabungkan analisis Marxian dengan filosofi lainnya itu menimbulkan sebuah tuduhan revisionisme oleh para tokoh analisis Marxis lainnya. Video ini akan membahas tentang teori Herbert Marcuse yang ia kemukakan di bukunya yang berjudul One Dimension Man atau Manusia Satu Dimensi. Teori ini berisi tentang perilaku konsumtif yang dilakukan oleh masyarakat modern. Konsumtivisme sendiri pada masa sekarang telah menjadi sebuah ideologi yang baru bagi kita. Ideologi tersebut mendasari sebuah rasionalitas masyarakat pada era saat ini, sehingga segala sesuatu yang dipikirkan ataupun dilakukan semuanya diukur oleh perhitungan material. Ideologi tersebut juga yang membuat semua masyarakat tidak lelah untuk bekerja keras demi mengumpulkan sebuah modal agar bisa melakukan perilaku konsumsi. Perilaku konsumtif inilah yang harusnya kita kontrol agar tidak berlebihan. Akan tetapi, masalahnya masyarakat tidak lagi mencukupi diri untuk sebuah kebutuhan dasar seperti sandang, papan, atau pangan. Akan tetapi, mereka juga memperoleh kebutuhan yang sebenarnya mereka tidak butuhkan. Kebutuhan tersebut dipicu oleh maraknya media seperti televisi ataupun radio yang menawarkan kemudahan, kesenangan, dan kenikmatan yang dimungkus oleh teknologi informasi. Manusia diarahkan oleh media supaya menjadi masyarakat yang konsumtif. Dari sini terjadilah masalah yang menyangkut konsumtivisme. Hal ini juga menjadikan salah satu alasan bagi Herbert Marcuse dalam menulis bukunya yang berjudul One Dimension Man atau Manusia Satu Dimensi. Sebelum membahas tentang teori, kita akan membahas tentang riwayat dari Herbert Marcuse. Herbert Marcuse sendiri lahir pada tanggal 19 Juli tahun 1898 di Berlin, Jerman. Marcuse adalah anak laki-laki dari seorang pengusaha Yahudi dan ia tumbuh besar sebagaimana seorang Yahudi Jerman pada umumnya. Ia kemudian masuk dalam dunia militer dan menjadi prajurit Jerman. Setelah masa perang, ia masuk menjadi anggota Partai Politik Sosial Demokrat dari tahun 1917 sampai dengan 1918. Akan tetapi, ia kemudian keluar setelah menuliskan peristiwa pembunuhan terhadap Liebknecht dan Rosa Luxemburg. Lalu ia masuk ke partai politik praktis. Akan tetapi pada tahun 1919 ia benar-benar meninggalkan segala kegiatan yang berhubungan dengan partai politik. Kemudian Marcuse kuliah dan belajar filsafat di Universitas Berlin hingga pada tahun 1923 gelar doktor di bidang kesusastraan. Mulai tahun 1923 hingga 1928, ia bekerja dalam bidang penjualan dan penerbitan. Dan pada tahun 1929, Marcuse kembali ke Freiburg untuk melanjutkan studi pada Husserl dan Heidegger. Marcuse di bawah pemimpinan Heidegger mempersiapkan sebuah tesis habilitasi mengenai ontologi Hegel dan pendasaran suatu teori tentang historisitas. Pada tahun 1933, dengan rekomendasi
Mercius diterima sebagai anggota Institut Penelitian Sosial dan kemudian ditempatkan di Jenewa, Swiss. Pada tahun 1934, Mercius bermigrasi ke Amerika Serikat dan mengikuti jejak para anggota institut yang lain. Di negara ini, ia bekerja dalam bidang inteligensi dan penelitian-penelitian ilmiah khususnya di Columbia University dan Harvard University. Mercius sendiri dikenal sebagai salah satu filsuf sosial yang cukup berpengaruh dalam sejarah filsafat barat abad ke-20 karena ia terlibat dalam penelitian teoritis dan praktis. Setelah pensiunnya pun, Mercius tetap menulis dan terus perhatian terhadap kajian teoritis. Ia meninggal pada tanggal 29 Juli 1979 ketika berkunjung ke Max Planck Institute di Sternberg, Jerman. Selanjutnya kita akan membahas buku dari Herbert Mercius yang berjudul One Dimension Man. Buku tersebut merupakan karya yang paling sering diperbincangkan oleh kaum kiri di Eropa dan Amerika. Judul buku tersebut dapat dikatakan sebagai kesimpulan umum dari keseluruhan isinya. Melalui karya ini, Mercius ingin mengatakan sekaligus mengkritik bahwa masyarakat modern adalah manusia yang berdimensi satu. Buku ini merupakan hasil dari studi Mercius yang menganalisis secara kritis masyarakat industri modern seperti Amerika, Eropa, dan Uni Soviet. Mercius mengungkapkan saat ini yang terjadi bukanlah manusia yang menindas manusia lainnya, ataupun golongan tertentu yang menindas golongan yang lain. Tidak ada lagi orang atau golongan tertentu yang ditunjuk sebagai penindas, melainkan terdapat suatu sistem totaliter yang menguasai semua orang, seluruh realitas ilmiah dan sosial. Tidak ada orang yang dapat mempengaruhi sistem anonim tersebut. Sistem yang tampak dalam segala bidang ini menonjolkan diri baik di negara-negara maju maupun di negara berkembang. Satu dimensi masyarakat industri semakin jelas dengan perubahan peranan kaum buruh. Dulu, Marx berpikir bahwa kemiskinan kaum buruh akan bertambah parah dan luas. Dan pada akhirnya, kapitalisme pun akan ambruk. Dengan ini, lahirlah suatu masyarakat baru tanpa kelas. Tetapi harapan tersebut tidak terpenuhi. Kaum buruh telah kehilangan semangat revolusioner dan mereka juga sudah menjadi konsumen yang memiliki mobil, TV, dan berbagai fasilitas yang tidak beda dengan kaum borjuis. Manusia satu dimensi yang dimaksud Mercius adalah masyarakat yang pasif, tidak kritis, dan masyarakat yang tidak menghendaki adanya perubahan. Dalam masyarakat satu dimensi, terjadi produksi materi yang melimpah, sehingga untuk tetap mempertahankan suatu keuntungan, diciptakannya jaringan ekonomi dengan manajemen yang rapi melalui manipulasi kebutuhan dan ekspansi ekonomi ke negara-negara yang sedang berkembang, sehingga merebaklah kebutuhan-kebutuhan semu yang bersifat artifisial. Selanjutnya kita akan membahas teori tentang konsumtif yang dilakukan oleh masyarakat satu dimensi. Dalam masyarakat kontemporer, cara menguasai dan menghisap yang dilakukan para kapitalis telah mengalami perubahan dari penguasaan yang kejam ke pola yang lebih ramah dan lembut, sehingga logika yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat satu dimensi ialah dengan cara saat mereka menawarkan beragam produk kepada konsumen, konsumen tersebut akan dilayani dengan baik, sehingga mereka hampir pasti akan membeli produk tersebut. Mercius berpendapat bahwa masyarakat konsumtif adalah prinsip kejahatan yang membuat individu kesikap setuju tanpa protes dan berakibatkan terputusnya kelas revolusioner. Dalam situasi ini, neo-imperialisme dan neokolonisme kontemporer bekerja lewat kebutuhan palsu yang sengaja diciptakan untuk memanipulasi keinginan masyarakat untuk terus mengkonsumsi barang yang sebenarnya bukan suatu kebutuhan primer. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena hasrat mereka sudah dikendalikan oleh para pemilik modal. Jika dikompar dengan pemikiran Jean, sebenarnya hasrat masyarakat
dipengaruhi oleh simulakra. Iklan terselip dalam simulakra yang membuat image dan pikiran yang baru. Situasi ini menyebabkan munculnya hiperrealitas atau perasaan membutuhkan sesuatu, padahal sebenarnya kita tidak membutuhkan hal tersebut. Dalam diri manusia, menurut Mercius, terdapat hasrat kekurangan, yaitu keadaan di mana kita merasa kebutuhan pokok sudah tidak lagi cukup untuk memuaskan diri manusia, sehingga kebutuhan memiliki hubungan yang erat dengan hasrat yang memuaskan. Masyarakat seakan semakin tidak mengidentifikasi diri untuk mengikuti pola-pola pengelompokan tradisional, namun mereka cenderung mengikuti produk-produk konsumsi dan pesan yang disampaikan dalam iklan. Oleh karena itu, berkonsumsi dapat dilihat sebagai upaya pernyataan diri, suatu cara untuk bertindak dalam dunia ini, dan juga cara untuk mengekspresikan identitas seseorang. Konsumsi didorong oleh hasrat untuk menjadikan kita suatu golongan yang memiliki suatu perbedaan dengan golongan yang lain, karena proses produksi dapat mengalienasi atau membuat kita merasa terasingkan, sehingga kita mencari pemenuhan diri melalui konsumsi tersebut. Identitas personal sekarang tidak lagi sebegitunya terikat dengan tradisi-tradisi yang kaku. Konsumsi memberikan kesempatan bagi pengembangan nilai diri dan pengukuhan identitas diri. Praktik hidup keseharian dalam ranah konsumsi, masyarakat kerap dihadapkan dengan kemubaziran yang didayagunakan, nothing yang disampingkan, irasional yang dirasionalkan, kekejaman dan ketamakan yang diformalkan, serta kemiskinan yang dinantikan. Mercius menyebut semangat dan mentalitas dalam peradaban ini dengan istilah keoksistensi antagonis. Praktek hidup konsumtif menjadi kritik Mercius dalam masyarakat industri maju. Mercius menegaskan bahwa di dalamnya dimensi negatif tersebut harusnya disingkirkan, namun dimensi negatif tersebut malah diintegrasikan, sehingga dimensi tersebut malah mendukung sistem. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Franz menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan suatu keberhasilan ganda. Ia menciptakan produktivitas luar biasa serta standar kehidupan yang semakin tinggi, sehingga pertentangan kelas pada zaman dahulu, yaitu kaum borjuis dan proletar yang dipersatukan oleh kepentingan dan memperbaiki status quo, itu menghilang. Kesimpulannya, oposisi tetap ada, akan tetapi mereka tidak lagi ditindas, melainkan diberi ruang di mana mereka dapat dengan bebas menyuarakan kritik, dan justru masyarakat industri maju sudah memanipulasi kebutuhan warganya. Contoh hasil manipulasi itu adalah manusia yang sepertinya latah ingin membeli apa yang dilemparkan ke pasar. Misalnya, jika ada produk yang terbaru, masyarakat akan berbondong-bondong untuk membelinya. Jika tidak, mereka akan merasa di diri mereka ada yang kurang, sehingga mereka terus-menerus berada di bawah sugesti untuk membeli barang-barang tersebut. Situasi masyarakat di Indonesia dalam kebijakan pembangunan nasional berorientasi pada pasar bebas. Imbasnya, produk-produk impor bertebaran sebagai konsumsi, misalnya HP, laptop, iPad, dan lain-lain. Produk-produk tersebut menawarkan berbagai macam fasilitas seperti gawai yang multifungsi dan kemudahan untuk membuat pemakainya merasa nyaman, ataupun berbagai macam produk yang tadinya adalah kebutuhan yang kurang penting menjadi sebuah kebutuhan primer. Situasi ini menjadikan adanya situasi yang kurang kritis dan mengurung masyarakat dalam kurungan satu dimensi. Dikatakan satu dimensi karena kehidupan beserta kebutuhannya dicukupi lewat beragam perangkat teknologi. Produk teknologi dalam situasi ini perlu dicermati karena bersifat ambivalen. Di satu sisi dibutuhkan dan memang perlu, akan tetapi di sisi lain produk tersebut sudah menjadi semacam idola, gaya hidup, bahkan manusia itu sendiri. Sehingga disinilah teori Mercius berperan.
agar masyarakat dapat keluar dari kungkungan satu dimensi.